Astaga, si Dika pulang dari kota langsung gaya-gayaan aja. Motor sport tuh pasti mahal, padahal kerjanya apa ya? Pagi Bu Sari, Bu Lastri, Mbak Ella. Pagi Dika, balik ke desa nih. Bu, kopi satu ya. Iya Mbak Ella, lama gak ketemu. Mbak masih betah di desa. Aku nggak pernah punya alasan buat pergi Dika. Beda sama aku ya. Desa ini dulu berasa kayak kurungan, makanya aku pergi ke kota. Halah, bilang aja kamu dulu kabur ke kota kan, biar lari dari wanita yang kamu tipu. Sekarang pulang, laganya udah kayak orang kota beneran. Lihat tuh, jaket kulit, motor mahal, udah kayak orang kaya baru. Padahal nggak tahu deh itu punya siapa. Hahaha. Ya usaha dikit lah Bu, kan gak mungkin balik-balik begini-begini aja. Tapi pulang juga akhirnya. Berarti desa ini masih punya sesuatu yang kamu cari. Mungkin, atau mungkin aku cuma kangen aja sama desa ini. Dulu aja, di kampung ini gayanya paling wah Dika. Padahal kan kamu pengangguran, sekarang balik dari kota, makin jadi gayanya. Duh, hati-hati aja deh para cewek yang deket sama kamu, takut jadi korban selanjutnya. Ma, kenapa senyum-senyum sendiri? Gak ada apa-apa Nadia. Bohong ya Mama, Mama gak pernah kayak gini. Hahaha, anak ini. Apa salahnya Mama senyum? Biasanya Mama cuma senyum kayak gini kalau ingat sesuatu yang spesial. Mungkin apa Ma? Mama ketemu Dika tadi pagi. Oh, jadi dia beneran balik? Iya, dia balik dari kota. Mama kenapa ngomongin Dika? Jangan-jangan Mama ada perasaan sama dia. Nadia? Haha, apa? Kan nanya doang. Mama nggak mikirin hal kayak gitu. Mama ini janda tua. Dia itu berondong. Usia kita jauh, Nak. Ma, aku udah gede. Aku ngerti kalau perasaan itu nggak mandang usia. Mama nggak tahu, Nadia. Kalau nggak tahu berarti Mama ada perasaan sama dia. Aku nggak setuju, Ma. Aku nggak mau Mama kenapa-napa. Dika itu cowok nggak jelas. Semua orang desa tahu tentang dia. Gol! Di tepi lapangan, Ella yang sedang berjalan pulang berhenti sejenak, menonton pertandingan itu tanpa sengaja. Matanya mengikuti gerakan Dika yang tampak penuh semangat. Keringat mengalir di pelipis pemuda itu, tapi ia tetap terlihat penuh energi. Dika menyadari kehadiran Ella, lalu tersenyum sebelum berjalan mendekatinya. Mbak Ella nontonin aku main ya? Enggak kok, kebetulan lewat aja. Masa sih? Atau jangan-jangan Mbak Ella suka lihat anak muda yang atletis kayak aku? Dasar anak muda, suka banget ngegodain orang yang lebih tua. GR banget kamu. Ah Mbak, nggak segitunya juga kali. Lagian kalau bener Mbak Ella suka lihat aku main, kenapa harus malu? Nggak ada salahnya juga kan? Kamu udah lama main bola di sini? Aku dari kecil suka main bola. Lapangan ini saksi hidup perjalanan aku jadi cowok keren kayak sekarang. Mbak mah nggak tahu ya. Mbak kan jarang keluar, ya maklum orang tajir. Hahaha, percaya diri banget ya. Harus dong. Kalau nggak percaya diri, siapa lagi yang mau percaya sama aku? Makasih Nadika. Kalau nggak ada kamu, entah siapa lagi yang mau bantuin orang tua kayak saya ini. Hehehe. Ah Pak, jangan gitu. Bantuin sedikit doang kok. Ella, kamu hati-hati. Maksudnya berondong gitu, manis di depan, tapi belum tentu ikhlas. Hehehe, Bu Sari, jangan gitu. Dia kan cuma bantuin. Aku cuma bilang hati-hati. Yang kelihatan baik kadang suka ada maunya.
Mbak Ella belanja banyak banget. Mau aku bawain? Hehe, gak usah, kan aku masih kuat. Tapi kalau aku bantuin artinya aku dapat kesempatan buat nemenin Mbak Ella lebih lama kan? Ih, Dika, kalau kamu terus kayak gini, aku bisa beneran curiga loh. Mbak ini curiga apa sih? Curiga kalau kamu sengaja cari alasan buat deketin aku. Udah ya, aku pulang dulu. Bye-bye. Dasar Mbak Ella. Kejar aku dong, katanya mau nemenin aku. Hahaha. Mbak Ella, anak Mbak si Nadia itu kemana? Oh, dia kerja di kota. Katanya bakal lembur pulangnya malam. Mbak, aku lagi butuh modal nih buat usaha. Hah? Modal? Aku tuh pengen buka bengkel kecil-kecilan. Selama ini aku udah belajar banyak soal mesin. Waktu di kota, cuma ya gitu, aku nggak punya modal yang cukup. Bengkel? Kamu serius? Serius Mbak, aku nggak main-main. Aku udah kerja di bengkel kota selama 2 tahun. Aku ngerti mesin, ngerti cara nanganin motor yang mogok, ganti oli, servis. Aku yakin usaha ini bakal jalan kalau ada modalnya. Kalau emang niatnya usaha, aku bisa bantu sedikit. Serius Mbak? Tapi jangan sampai uangnya dipakai buat yang lain ya. Demi Tuhan Mbak, aku bakal jaga kepercayaan ini. Aku percaya sama kamu Dika, tapi aku juga gak mau kecewa. Baik Mbak, aku ngerti kekhawatiran Mbak Ella. Uang itu kan gak sedikit. Aku juga gak akan ngerusak perasaan kita. Kamu ngomong gitu, tapi aku tetap harus hati-hati. Walau aku suka sama kamu, aku harus hati-hati. Ups, aduh keceplosan. Aku paham Mbak, aku gak akan kecewain. Kalau Mbak takut aku gak serius, aku bisa bikin perjanjian. Perjanjian? Iya, aku mau tulis semuanya di kertas. Aku bakal tanggung jawab. Dan kalau sampai usaha ini gagal atau aku salah pakai uangnya, aku bakal ganti. Baiklah, gak perlu pakai perjanjian. Tapi aku gak bisa kasih banyak ya. Berapapun yang Mbak kasih, aku bakal manfaatin sebaik mungkin. Gimana? Udah lunak tuh janda? Pelan-pelan aja, yang penting hasilnya manis. Hahaha, hebat kamu Dika, pengangguran kayak kamu tahu aja cara dapetin duit. Tapi aku tahu cara supaya kamu dapat duit lebih banyak. Aku curiga banget sama si Dika itu. Dia ketawa-tawa sama temennya. Suasana balai desa riuh dengan obrolan warga. Ella duduk bersama Nadia di deretan kursi tengah, menikmati acara dengan santai. Tapi begitu Dika masuk, suasananya berubah. Bisik-bisik mulai terdengar. Dika itu kan yang sering bareng sama Ella. Anak muda begitu kok lengket banget sama janda kaya. Pasti ada maunya. Janda kok gampang percaya sih sama berondong? Ibu dengar sendiri kan? Mereka ngomongin ibu. Biarkan aja nak, kita nggak bisa tutup mulut orang. Tapi bu, ini bukan sekedar omong kosong. Aku juga curiga sama Dika. Dia terlalu baik, terlalu dekat, dan aku nggak percaya kalau dia cuma tulus tanpa alasan. Kamu tahu nak, hidup ini nggak selalu hitam dan putih. Kadang orang baik benar-benar ada. Iya, orang baik itu ada, tapi nggak semua yang kelihatan baik itu benar-benar baik bu. Suara pintu yang terbuka pelan membangunkan Ella. Ia mengerutkan kening, matanya masih setengah mengantuk. Dengan hati-hati, ia bangun dari tempat tidur dan berjalan mendekati pintu kamar yang sedikit terbuka, lalu membukanya. Nafasnya tertahan saat melihat bayangan seseorang bergerak di ruang tamu. Siapa? Kok pintu kamarku kebuka ya? Kenapa Dika ke rumahku jam segini? Dika? Itu Dika bukan ya? Mungkin ada sesuatu yang ketinggalan waktu dia ke rumahku. Dia kan sering main ke sini. Mungkin besok aku harus tegur. Kalau dia sering main ke sini, dia harus izin kalau keluar masuk. Masku hilang.
Jangan-jangan, Dika, apa yang sudah kamu lakukan? Apa kamu yang ambil perhiasanku? Suara gemericik air sungai bercampur dengan angin sepoi-sepoi. Nadia berdiri dengan tangan terlipat di dada, menatap pemuda desa di depannya dengan ekspresi tegang. Kamu yakin sama yang kamu lihat? Aku lihat sendiri Nadia, Dika sama Rijal di warung kopi ketawa-ketawa. Dia juga ngomongin ibu kamu. Mereka ngomong apa? Aku nggak denger jelas, tapi mereka kelihatan kayak ngerencanain sesuatu waktu itu. Ah, ini nggak beres. Ibu terlalu percaya sama Dika, dan aku nggak mau dia tersakiti. Nadia, kalau kamu mau bukti lebih jelas, aku bisa bantu cari tahu lebih dalam. Aku nggak butuh bukti lebih jelas. Aku cuma perlu satu hal. Apa? Kebenaran. Aku harus cari tahu kebenarannya sebelum semuanya terlambat. Suasana rumah hening, hanya terdengar suara detak jam dinding. Nadia berdiri di tengah ruang tamu dengan napas memburu. Matanya menatap ibunya yang duduk di sofa dengan wajah kelelahan. Mama sadar nggak? Dika itu cuma manfaatin Mama. Udah pasti yang ambil perhiasan Mama itu si Dika. Nadia, ini nggak mungkin. Dika bukan orang seperti itu. Dika itu orang baik. Perhiasan Mama hilang itu karena maling. Dika bukan pelakunya. Mama masih mau percaya sama dia. Aku dengar sendiri dari orang-orang di desa. Dika ketawa-tawa sama Rijal sambil menyusun sebuah rencana beberapa hari yang lalu. Nah, itu sudah pasti rencana mengambil emas punya Mama. Mungkin ada penjelasan lain, Nak. Dika bilang cinta sama Mama. Dia nggak sejahat itu, Nak. Penjelasan apa? Mama pikir dia beneran sayang sama Mama. Dia cuma mainin perasaan Mama buat ngambil harta kita. Dika itu mau kondom, Ma. Dia manfaatin wanita-wanita di luar sana cuma buat diambil duitnya. Dia perhatian sama Mama. Dia selalu ada buat Mama. Itu cuma acting. Mama nggak sadar. Orang-orang di desa udah ngomongin ini dari lama. Ayolah, Ma, terima kenyataan. Mama harus buka mata sebelum semuanya terlambat. Suasana di pos ronda ramai. Warga berkumpul dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Nadia berdiri di tengah, sorot matanya tajam. Di depannya Rijal menunduk dengan wajah yang pucat, tangannya gelisah. Di sudut lain Dika berdiri dengan wajah yang tegang. Sesekali melirik ke arah Rijal, seolah memperingatkan agar tidak membuka mulut terlalu lebar. Rijal, ngomongnya jujur. Kamu sama Dika ngapain di warung kopi waktu itu? Kalian pasti ada hubungan kan dengan hilangnya perhiasan Mama aku? Cuma ngobrol aja, nggak ada apa-apa kok. Ngobrol soal apa? Jangan bikin aku ulang pertanyaan. Kami sempat ngobrol soal tentang dapat uang yang banyak. Kalian mencuri. Iya, tapi Dika yang ngelakuin. Aku nggak nerima uangnya sepeser pun. Dika rencana mau ambil perhiasan punya Mbak Ella. Jadi selama ini kamu cuma mainin aku. Berani-beraninya kamu manfaatin Ella. Kamu pencuri juga. Aku bisa jelasin. Jelasin apa? Semua udah jelas. Kamu cuma pura-pura sayang sama Mama buat ngambil harta kami. Woi, maling itu kejar. Udah gak usah dikejar. Saya ikhlas kok. Ini biar jadi pelajaran saya aja. Saya gak akan laporin ini ke polisi. Mohon jangan apa-apain Dika ya. Senja menjingga menghiasi langit. Ella duduk di kursi rotan menatap matahari yang perlahan tenggelam. Nadia duduk di sampingnya, menggenggam tangannya dengan lembut. Wajah Ella tampak lelah, namun ada ketenangan yang baru saja lahir dalam dirinya. Mama harus lebih hati-hati. Mama bodoh ya Nadia. Bukan bodoh, Ma. Cuma terlalu percaya. Aku paham. Mama pasti kesepian setelah kepergian Papa. Mama cuma butuh teman pengisi hati. Tapi Mama terlalu percaya sama orang dan gak sadar kalau orang itu cuma manfaatin Mama. Mungkin ini pelajaran buat Mama. Jangan gampang percaya sama orang yang datang pas kita lemah. Mama bukan satu-satunya yang pernah ngalamin ini. Banyak orang baik yang juga ketipu sama orang kayak dia. Tapi tetap aja rasanya nyesek. Mama udah kasih semuanya, percaya, sayang, tapi ternyata dia cuma manfaatin Mama. Mama kira dia tulus sama Mama. Mama masih punya aku gak akan ninggalin Mama. Kamu yang seharusnya punya kehidupan sendiri Nadia. Jangan terlalu mikirin Mama terus. Hahaha, Mama kan satu-satunya aku punya. Jadi udah jadi tugas aku buat jagain Mama.